Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dimas Satria. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan presentasi pada mata kuliah kriptografi dan stenografi pada kelas 501 di Prodi Informatika. Oke, untuk soalnya adalah kita disuruh untuk mencari 3 jurnal ilmiah dalam 5 tahun terakhir terkait dengan topik di antaranya adalah Advanced Encryption Standard, kemudian topik kata dan yang terakhir adalah mengenai aplikasi dan steganography. Kemudian kita disuruh untuk membuat review jurnal dari ketiga jurnal yang sudah kita cari dengan memperhatikan aspek-aspek. Yang pertama adalah masalah yang diangkat dalam tema jurnal, kemudian nilai-nilai inovasi atau perbedaan penelitiannya dibanding dengan penelitian yang lain, dan serta hasil dan manfaat penelitian. Langsung saja, saya akan melakukan review jurnal, di mana di jurnal pertama yang berjudul Implementasi Algoritma Advanced Encryption Standard atau AES pada layanan SMS kita. Masalah yang diangkat dalam jurnal ini yakni membahas mengenai masalah keamanan pesan dalam layanan SMS kita. Dikemukakan bahwa meskipun SMS telah digunakan untuk berkomunikasi antara individu dan sistem di suatu lembaga, keamanan pesan yang dikirim melalui SMS belum terlindungi dengan sangat baik. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki untuk meningkatkan keamanan dan kerahasiaan data dengan mengimplementasikan algoritma AES. Kemudian nilai inovasi atau perbedaan dengan penelitian lain, yakni dalam jurnal ini memberikan nilai inovasi dengan melakukan implementasi algoritma AES pada layanan SMS desa, yang pada umumnya belum memiliki tingkat keamanan yang sangat memadai. Metode penelitian di dalamnya menggunakan metode waterfall, yang melibatkan tahapan komunikasi, perencanaan, pemodelan, konstruksi, dan implementasi. Pengujian ini dilakukan dengan metode black box, uji enkripsi AES 128 bit, dan uji crack station. Perbedaan penelitian ini dan penelitian lainnya yakni terletak pada penerapan algoritma AES pada layanan SMS yang memiliki kebutuhan data yang cukup kritis. Jurnal ini juga memberikan rekomendasi penggunaan kunci AES 192 bit dan 256 bit berdasarkan uji avalanche effect atau uji AE yang menambah nilai signifikan pada keamanan data. Kemudian hasil dan manfaat dari penelitian ini yakni sebuah implementasi algoritma AES pada layanan SMS desa telah menghasilkan sistem yang dapat mengirim dan menerima pesan dengan tingkat keamanan yang lebih tinggi. Pengujian black box menunjukkan bahwa sistem berjalan sesuai dengan harapan, sementara uji enkripsi AES 128 bit mengonfirmasi bahwa algoritma ini dapat diandalkan dan memberikan hasil. Hasil uji crack station menunjukkan bahwa algoritma AES baik dengan kunci 128 bit maupun 192 bit ataupun 256 bit tidak dapat digunakan. Rekomendasi penggunaan kunci AES di antara 192 bit dan 256 bit. Berdasarkan nilai AM memberikan paduan secara praktis untuk meningkatkan keamanan. Kesimpulan dalam jurnal ini yakni memberikan kontribusi yang nyata dan signifikan dalam meningkatkan keamanan layanan desa melalui implementasi algoritma. Dengan menggunakan metode penelitian yang terstruktur dan hasil pengujian yang positif inilah, maka penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk pengembangan sistem keamanan pesan pada layanan serupa di depan. Rekomendasi penggunaan kunci AES 192 bit dan 256 bit juga menjadi panduan berharga untuk implementasi keamanan data yang lebih. Kemudian pada jurnal 2, saya melakukan review di jurnal yang berjudul Visualisasi Implementasi Autentifikasi Digital Signature menggunakan fungsi hash pada file digital. Masalah yang diangkat dalam jurnal ini membahas tentang pentingnya keamanan informasi dan menjaga integritas dan keaslian dokumen, di mana fokus utamanya adalah pada implementasi visualisasi dari algoritma signature
pemahaman dan pembelajaran tentang keamanan dokumen. Masalah yang diangkat mencakup beberapa hal seperti risiko kehilangan keamanan, bahaya ketika seseorang merasa nyaman dengan sistem, dan perlunya pemahaman terhadap keamanan sebagai upaya meminimalisir risiko kehilangan keamanan. Nilai inovasi atau perbedaan dengan penelitian lainnya yakni terletak pada keunikan pada upaya visualisasi algoritma digital signature yang memberikan pemahaman lebih baik kepada user atau visualisasi ini mencakup tahapan staging dan verifying yang dapat membantu seseorang dalam memahami bagaimana algoritma bekerja secara lebih efektif. Meskipun implementasinya masih dapat ditingkatkan untuk lebih informatif, upaya ini menunjukkan keinginan untuk mengajarkan konsep keamanan dokumen dengan cara yang lebih dimengerti. Kemudian hasil dari manfaat penelitian ini adalah implementasi visual dari algoritma digital signature termasuk tahap staging dan verifying. Meskipun disebutkan bahwa sistem ini telah diuji oleh 3 narasumber, mereka menyatakan bahwa alur sudah jelas tetapi tampilan masih terlalu kaku dan kurang intuitif. Oleh karenanya, manfaat utama dari penelitian ini masih bisa ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek tampilan supaya lebih interaktif dan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada user. Kesimpulannya adalah dalam jurnal ini menyajikan konsep yang baik mengenai visualisasi algoritma digital signature, meskipun ada beberapa catatan bahwa tampilannya masih perlu ditingkatkan lagi supaya lebih intuitif dan otomatis. Terdapat potensi untuk digunakan sebagai sumber pembelajaran, terutama bagi mereka yang ingin memahami secara visual konsep keamanan dokumen menggunakan digital signature. Pembaruan dalam tampilan pengguna dan peningkatan konten informatif dapat membuatnya lebih efektif serta sebagai alat pembelajaran. Kemudian jurnal ketiga saya melakukan review pada jurnal yang berjudul Algoritma Kriptografi Triple DES dan Steganografi LSP sebagai metode gabungan dalam keamanan. Di mana masalah yang diangkat dalam jurnal ini adalah masalah keamanan data dalam proses komunikasi, terutama pada transmisi data jarak jauh melalui internet yang rentan akan dan modifikasi. Penelitian ini mencoba mengatasi masalah tersebut dengan menggabungkan algoritma kriptografi triple dash dan metode steganografi LSD. Kemudian nilai inovasi atau perbedaan dengan penelitian lainnya yakni dalam penelitian ini memiliki sebuah nilai inovasi dengan menggabungkan metode keamanan yakni antara metode triple dash dan LSP steganografi. Kombinasi ini memiliki tujuan untuk memberikan tingkat keamanan yang lebih tinggi, di mana pesan tidak hanya dienkripsi tetapi juga disembunyikan dalam gambar menggunakan steganografi. Kombinasi tersebut diharapkan memberikan tingkat keamanan yang lebih kuat bila dibandingkan dengan penggunaan masing-masing metode syarat. Kemudian hasil dan manfaat dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan algoritma triple dash dan steganografi LSP dapat meningkatkan keamanan data. Penelitian ini menghasilkan gambar yang ukurannya sedikit lebih besar dari aslinya setelah disisipi pesan rahasia. Dan percobaan dilakukan dengan berbagai ukuran pesan. Meskipun ada peningkatan ukuran, penelitian ini menekankan pada keamanan yang lebih tinggi. Selain itu, penelitian ini juga menyajikan evaluasi waktu enkripsi dan dekripsi, di mana enkripsi lebih cepat bila dibandingkan dengan proses dekripsi. Kesimpulannya, dalam jurnal ini menyajikan solusi yang menarik untuk meningkatkan keamanan data dengan menggabungkan algoritma kriptografi dan steganografi. Kombinasi triple dash dan steganografi LSP memberikan lapisan keamanan yang ganda yang dapat melindungi data dari penyadapan dan modifikasi. Walaupun ukuran gambar meningkat, manfaat keamanan yang diberikan oleh metode ini dapat memberikan suatu nilai yang baik. Baik, mungkin itu saja sekilas presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam presentasi yang saya berikan. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.